Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan ridhonya sehingga kita masih bisa bertemu pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Untuk memfokuskan waktu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Saputra, NIM 183134/2002 dari kelas PJKRI Parepare. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil PowerPoint saya pada mata kuliah Politik dan Olahraga. Di sini ada beberapa poin-poin yang saya ingin jelaskan. Yang terutama satu, pengaruh politik terhadap pengaruh olahraga. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian politik dan olahraga. Pengertian politik dalam kebijaksanaan berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia atau polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri, berdiri sendiri atau negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda untuk lebih memberikan pengertian arti politik. Disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan dalam arti kepentingan umum atau politik atau segala usaha untuk kepentingan umum baik yang berbeda di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Yang kedua, adapun pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang mengikatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani dan rohani. Adapun kaitan politik dengan olahraga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu satu, hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari perkembangan olahraga. Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang semakin kuat dalam memberikan arahan dan sistem pengorganisasian kegiatan olahraga. Pada umumnya di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makro politik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka. Olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. 2. Adapun kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau
Kalau saja di dunia maju jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumbangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga. Sebagai contoh, itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga itu sudah terpopulasi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksud untuk menumpuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa. Adapun olahragawan dan politik, tentunya tidak lepas dari atlet dan olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuni. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seseorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih. Tetapi bagi kebanyakan atlet merupakan mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni. Tentunya didasari oleh dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati harinya latihan dengan rasa senang. Adapun menurut Jorge Weah, mantan pemain sepak bola Liberia, ia meraih penghargaan pemain terbaik di FIFA, sehingga merupakan olahraga Afrika pertama yang meraih gelar tersebut. Sehingga setelah pensiun dari sepak bola, Weah mencoba peruntukan di dunia politik. Ia mencalonkan dirinya menjadi presiden Liberia dan bersaing dengan L. Johnson Sirleaf dalam pemilu presiden Liberia pada Oktober dan November 2005. Tapi sayangnya Weah gagal menjadi presiden Liberia. Meskipun begitu, ia masih tetap aktif berkemincun di dunia pol. Dan adapun menurut Manny Pacquiao, petinju asal Filipina dengan segudang prestasi dan hingga kini masih aktif bertinju. Pada tahun 2007, ia mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen dari Partai Liberal. Tapi sayangnya Pacquiao kalah bersaing dengan Darlene Antiano Custodio. Saat itu Pacquiao baru berhasil menjadi anggota parlemen saat pemilu 2010 untuk mewakili provinsi Sarangani itu. Adapun menurut Arnold Schwarzenegger, ia memang dikenal sebagai bintang film, tapi jauh sebelum itu Arnold adalah seorang atlet bina negara. Ia terpilih pada 7 Oktober 2003 sebagai gubernur baru California. Adapun yang keempat, menurut Andriy Shevchenko, pensiun dari sepak bola usai era 2012. Sekarang ia ikut serta dalam dunia politik, sebuah partai oposisi yang pro pada bisnis Ukraina menjadi pelabuhan. Shevchenko diharapkan bisa duduk di kursi panas parlemen Ukraina pada pemilihan wakil rakyat Ukraina yang berlangsung bulan Oktober 2012 ya ini. Adapun menurut Kakak Klasek, mantan bek AC Milan dan Genoa, ia pensiun sesuai musim kompetensi pada 2011 sampai 2012. Tapi siapa sangka usai pensiun ia benar-benar langsung bergabung dengan dunia politik. Kakak Klasek terpilih sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Infrastruktur sekaligus Deputi Perdana Menteri Georgia pada tanggal 8 Oktober 2012 yang lalu. Adapun menurut Marat Safin, mantan petisi nomor 1. Marat Safin terjun ke dunia politik. Ia menjadi anggota partai politik yang tengah berkuasa di Rusia. Mantan petinju PT Sabras menyebut
Safian akan sukses dan bisa menjadi presiden di Rusia. Yang ketujuh, adapun menurut Kevin John, bekas pemain basket NBA, sukses terjun ke dunia politik. Dia menjadi wali kota pada tahun 2008. Dialah wali kota Afrika sampai Amerika pertama untuk Sacramento. Dari banyaknya mantan atlet yang terjun di dunia politik, bisa disimpulkan bahwa popularitas saat menjadi atlet bisa menjadi sarana dalam prestasi meraih kursi politik. C. Adapun pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Di sini, membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintahan tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem olahraga secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan agar munculnya bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang mulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Untuk dapat bergerak, pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat menginstruksikan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga. Yang sebenarnya pembinaan olahraga yang seperti ini hanya dapat terselenggara apabila ada suatu sistem pengolahan keolahragaan yang terancam, terpadu dan berkesinambungan dalam semangat kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat. D. Adapun dampak politik dalam olahraga. Di sini dampak politik adalah olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara. B. Pelaku politik berperan sebagai persisif yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan atau sepatu dan lain-lain. 2. Memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi para atlet. 3. Membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan atau asuransi. C. Menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakan pertandingan-pertandingan olahraga yang menghibur, contohnya mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan nasional atau yang bertanding. D. Adapun para pemain dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga, seperti contohnya hubungan yang baik antara negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik baik di luar negeri maupun dalam negeri akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia dengan negara khususnya. Dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial, dan secara tidak berlangsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut serta. 2. Adapun dampak negatif. Di sini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga, atlet, wasit, panitia, pertandingan, dan lain-lain. Kerusakannya. B. Atau yang kedua, rusaknya kepengurusan dalam organisasi. Olahraga adalah lebih mementingkan urusan kepentingan politik sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. C.
Adapun kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. 4. Rasa nasionalis atlet yang menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. 5. Hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar dan kepentingan politik. Dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Adapun kesimpulan yang bisa saya baca yaitu olahraga merupakan sarana yang efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga dikaitkan dengan politik, akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi dan perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi sudah dampak betapa olahraga dalam perabadaan modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna. Itu bahkan sudah terlihat dari makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara berorganisasi kegiatan tersebut. Dalam hal ini ditunjukkan bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasangan surut prestasi olahraga dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi dalam perkembangan kemajuan sekarang pengaruh politik juga besar terhadap pembinaan olahraga, baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Untuk itulah perlu pemahaman yang lebih terarah pada olahraga. Bagaimana masyarakat olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang dapat mempunyai sifat disiplin hidup sehat serta bersikap sportif terhadap semua olahraga atau orang tanpa memandang seseorang dari segi manapun. Itulah tadi yang bisa mungkin saya paparkan atau presentasikan pada PowerPoint saya pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.